Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan. Sekarang pembelajaran 4 ya. Ini adalah halaman 117. Nah, untuk pembahasan yang lain ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke. 114 era globalisasi. Era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Karena kita sebagai bangsa Indonesia ingin agar ekonomi memajukan ekonomi Indonesia. Jadi jawabannya bisa untuk kemajuan ekonomi Indonesia ya, untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Dampaknya baik, ya, dampaknya positif. Dampaknya positif untuk peningkatan perekonomian. Perekonomian. Kita lanjutkan. Aku cinta produksi Indonesia. Lihatlah sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu, tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memperlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas, harganya mahal. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memperlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati masyarakat? Tentunya pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau buatan Amerika, mana yang kamu beli? Buatan Indonesia dong, ya. Indonesia. Ya. Hanya anak Indonesia, cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Berdasarkan teks di atas, identifikasi kata non baku dan ubahlah menjadi kata baku. Ya, kita cari kata-kata non baku dan mari kita ubah menjadi kata-kata baku. Kita akan gunakan warna biru. Perhatikan sekitarmu, perhatikan baju olahraga atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar, apakah barang yang kalian pakai ada yang di dalam negeri? Banyak loh. Nah, ini tidak bagus ini. Lo ini banyak, lo ini tidak baku ya.
Di sini cukup banyak gitu aja. Kita cari lagi baju-baju, sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik dari barang sejenis di luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk, kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memperlakukan pajak tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal. Hanya segelintir. Segelintir ini termasuk baku apa tidak baku ini? Ya, kita garis bawahi dulu, masyarakat yang mampu belinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak tinggi. Akibatnya produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika merek luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentu saja pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman kerabat, saudara, atau mungkin orang tua dapat menjadi pengrajin yang merugi. Nah, ini semuanya sudah tidak ada masalah ya. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri sehingga suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau buatan Amerika, mana yang kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Wah, ini tidak banyak ya. Oke. Mungkin segelintir ini yang non baku, kita cek ya. Segelintir. Ini coba, ini ada informasinya. Baku kok ada ya. Definisi artikel segelintir di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada kok. Adalah sebutir, kumpulan dari sedikit manusia. Jadi tidak masalah ini. Saya lihat di sini kebanyakan sudah baku. Bahkan lebih baik dari barang sejenis produk luar negeri. Ini sudah bagus semua menurut Pak Ali ya. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya. Ini sudah bagus juga. Dalam pengiriman ke luar negeri, dahulu melindungi produk dalam negeri dari serbuan lain. Pajak tinggi, produk impor. Harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan? Rasanya tidak ada lagi sudah. Kita lanjut aja. Identifikasi kalimat tidak efektif, ubahlah menjadi kalimat efektif. Nah ini, kita akan cari lagi kalimat yang tidak efektif. Kita rubah. Kalimat-kalimat yang tidak efektif. Lihat sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu saja sebagian dari kalian, ya, jadi tidak perlu, tentu saja ada sebagian yang memakai, sebagian dari kalian ini tidak efektif ya. Tentu saja ada sebagian yang
memakai sebagian dari kalian itu sebagian gitu aja. Sebagian dari kalian cukup sebagian ya. Jadi tentu saja ada sebagian dari kalian, ada sebagian gitu aja ya. Ada sebagian dari kalian, sebagian dari kalian cukup sebagian gitu aja. Ada sebagian dari kalian, jadikan ada sebagian yang memakai banyak, yang memakai, nah ini, memakai banyak ini, memakai barang-barang produksi luar negeri, memakai banyak ini, banyaknya enggak usah, memakai banyak diganti memakai gitu aja. Memakai banyak diganti memakai gitu aja ya. Jadi nggak perlu memakai banyak produk-produk dalam negeri, nggak perlu ya. Tentu saja sebagian dari kalian memakai banyak barang-barang, nah ini nggak perlu ya. Barang-barang itu sudah banyak ya, produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal ya. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Nah, apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang terbuat di dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu, ya, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama bahkan lebih baik dari barang sejenis di luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk, kemajuan teknologi memotong berbagai biaya. Ini berbagai tidak usah. Memotong biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke luar negeri. Memotong berbagai tidak usah. Memotong berbagai biaya, cukup memotong biaya. Ya. Memotong berbagai tidak apa-apa sini rasanya. Maksudnya kalau bisa lebih efektif, kalau dihilangkan artinya nggak berubah. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya. Ya ini diganti memotong biaya gitu aja. Kemajuan teknologi memotong biaya. Cukup memotong biaya. Yang dibutuhkan dalam pengiriman produk luar negeri. Dahulu untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Masyarakat luas tidak perlu, cukup masyarakat gitu aja. Cukup masyarakat. Nah. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak tinggi. Akibatnya produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Ini nggak efektif sebenarnya, berbagai merek harus bersaing dengan produk luar negeri gitu aja. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentu saja para perajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Ya. Jadi ini tidak masalah sih. Sebenarnya ini masih bisa diefektifkan lagi, dihilangkan bisa ini. Mana tadi? Dengan berbagai merek produk luar negeri. Jadi akibatnya produk dalam negeri harus rela bersaing dengan produk luar negeri gitu aja. Berbagai mereknya ini dihilangkan, enggak masalah. Itu kalimatnya jadi nggak efektif. Oke. Tapi berbagai merek produk luar negeri ya. Berbagai merek produk luar negeri itu produk luar negeri gitu aja.
cukup produk luar negeri. Ya, ini ditulis ulang dengan mengganti bagian-bagian yang diganti ini tadi ya. Ya. Di sini kosakata non baku, di sini saya kok nemukan cuma satu saja ya. Baju olahraga ini sudah, negeri sudah baku, tas tidak banyak. Atau saya yang globalisasi sudah baku, dahulu impor sudah bagus, era merek saya tidak nemukan. Pengrajin kreatif sudah baku loh. Tidak tahu, saya tidak menemukan ini yang tidak baku. Mungkin kalau ada yang menemukan coba komen saja ya, daripada nanti kelamaan videonya. Ya, ini ditulis ulang, hanya tadi yang perlu diganti ya. Jadi mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Untuk agar ekonomi Indonesia menjadi lebih baik ya. Agar produk Indonesia mampu bersaing dengan produk luar negeri di negeri sendiri ya. Agar produk dalam negeri ya mampu bersaing di negeri sendiri. Di negeri sendiri. Ya. Kemudian cinta ekonomi ini juga akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Meningkatkan perekonomian Indonesia. Apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Tindakannya adalah memilih buah lokal ya. Contoh ya, memilih buah lokal ya, pergi ke restoran lokal, pergi ke restoran atau warung lokal atau restoran lokal ya, lebih memilih ke pasar daripada ke mall. Ke pasar tradisional daripada mall. Ya. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang luar negeri? Produk dalam negeri akan produk dalam negeri akan sulit bersaing ya, akan sulit bersaing ya, lebih banyak akhirnya perusahaannya bisa bangkrut, penjualan akan turun dan perusahaannya tidak bisa berkembang, atau bangkrut. Atau bangkrut bisa bangkrut gitu ya. Malah bangkrut dan terjadi PHK. Ya, ujung-ujungnya nanti buruh-buruhnya tidak dapat pekerjaan lagi. Ya, apa yang terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Perusahaan Indonesia dalam negeri akan semakin berkembang dan semakin banyak pegawai yang bisa bekerja di sana.
semakin bisa menyerap tenaga kerja. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi para perajin dalam negeri? Para perajin akan semakin semangat bekerja, ya, semangat dalam bekerja karena produknya laku. Laku di pasaran. Apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian Indonesia? Dampaknya adalah positif, berdampak positif pada kemajuan ekonomi Indonesia. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalamanmu. Sudah. Ya, saya lebih memilih suka makan di warung Tegal atau di warung rumah makan Padang, ya, atau saya lebih suka apel, buah-buah lokal daripada impor. Selain rasanya enak, harganya juga murah. Enak, harganya juga lebih murah. Kalau harga sih relatif sebenarnya, ya. Daripada buah impor ini, selain rasanya enak juga relatif. Jadi intinya saya lebih suka buah-buah lokal gitu aja daripada impor, ya. Karena saya tahu, ya, ini aja alasannya. Bahwa membeli produk lokal akan meningkatkan perekonomian petani. Meningkatkan perekonomian petani. Lokal. Nah, oke. Kalau masalah enak itu masalah selera, ya, masalah selera. Jadi sama-sama enaknya, ya, mending kan yang lokal, kan itu. Oke, perhatikan gambar berikut, ada bangun 1, ada bangun 2, ada bangun 3. Keterangan bangun 3 adalah gabungan dari bangun 1 dan bangun 2. Ya. Karena ini adalah bangunan, volume ini kalau tambah volume ini menjadi volume yang ini. Ya, hitunglah luas permukaan bangun 1, ya. Luas permukaan bangun 1 adalah 6 kali luas sisi, 6 kali R kuadrat, gitu aja. Sama dengan 6, R-nya berapa? Di sini kubusnya adalah 6 kali 6, 6 kuadrat. Ini sama dengan 6 pangkat 3, ya. 6 pangkat 3. 216. Satuannya sentimeter persegi. Kemudian hitung luas permukaan bangun 2, sama, ya. Luas permukaan 2 adalah 6R kuadrat sama dengan 6 kali 6 kuadrat sama dengan 6 pangkat 3, ya, sama dengan 216 cm persegi. Kemudian hitung luas permukaan bangun 3. Luas permukaan bangun 3 ini panjang
di sini ada lebar, ini ada tinggi. Ya. Jadi luas bangun 3 adalah 2 kali panjang kali lebar, ya. 2 kali dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Lebar dan tingginya sama-sama 6. Ya, lebar dan tingginya sama-sama 6. Jadi ini sama dengan 2, panjang kali lebar berarti 12 kali 6, panjang kali tingginya adalah 12 kali 6 juga. Panjangnya kan 12 ya. 12 kali 6, lebar kali tingginya adalah 6 kali 6. Ya, sama dengan 2, 12 kali 6 adalah 6 kali 2 12, 6 kali 6 72, tambah 72 tambah 36. Ya. 12 kali 6 adalah 72 ya. Kalau kita kalikan 2, 144 terus tambah 36. 180. 2 kali 180 sama dengan ini kalikan 2. 360 cm persegi. Oke. Kemudian apakah hubungan antara luas 1, 2 dan luas bangun 3? Luas 1, luas 3 itu tidak sama dengan luas 1 tambah luas 2. Jadi tidak sama. Ya. Kita buktikan kalau 216 ditambah 216 tambah 216, di sini 12 nyimpan 1, di sini 3, di sini 4, 432. Di sini 350. Berarti tidak sama. Luas permukaan 3 tidak sama dengan luas permukaan 1 ya ditambah luas permukaan 2. Permukaan 2. Kita lanjutkan. Apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas permukaan bangunan gabungan? Tidak sama ya. Luas permukaan gabungan harus dihitung dari awal. Lagi dari awal. Ya, karena luasnya tidak sama dengan jumlah luas kedua bangun yang digabung. Luas permukaan kedua bangun yang digabung. Luas permukaan adalah sisi terluar yang menutupi bangun ruang. Ya. Nah, di sini hitunglah luas permukaan bangun-bangun berikut. Ya. Luas permukaan di sini luas permukaan 1, luas permukaan 2. Ya, ini bangun sebelum digabung. Luas permukaan bangun berikut. Oh, bangun berikut maksudnya hanya satu bangun aja di sini ya, walaupun terdiri dari 2. Jadi luas permukaan bangun ya kayak tadi. Di sini 10, 10, di sini kan 10 juga. Jadi luas permukaan adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Ya, di sini panjangnya adalah 20, ini panjangnya cm, ini adalah lebarnya, tingginya juga 10 di sini. Tingginya 10. Jadi 2 kali panjang kali lebar 20 kali 10 ya, 20 kali 10. Panjang kali lebar itu alasnya ya. 20 kali 10 tambah 20 kali 10 ya, tambah lebar dan tingginya 10 kali 10 ya. 2 ini adalah 200 tambah 200 tambah 100
ya, sama dengan 2 ini adalah 500, 2 kali 500 adalah 1000, satuannya adalah sentimeter persegi. Ayo renungkan nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini. Ya, kita hari ini mempelajari nilai-nilai dari ini apa, bentuk baku dan tidak baku ya. Kalau nilai ini nilai-nilai globalisasi, ya, nilai-nilai globalisasi. Mencintai produk dalam negeri, ya, yang kita pelajari. Mencintai produksi dalam negeri. Produk dalam negeri, ya. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Sebagian sudah, ya, sudah. Kalau HP ini bukan dalam negeri, ini dari Cina, ya, tapi banyak juga yang dari dalam negeri di sini, ya, sudah. Pak Ali barusan makan buah, ya, produksi dalam negeri, ya. Buku yang dipakai ini juga produksi dalam negeri, ya. Jadi ada produk-produk dalam negeri, ada yang di luar negeri. Di meja ini saja ada produk-produk dalam negeri dan luar negeri, ya. Tepak ini, produksi dalam negeri dan, ya. Jadi ada. Kalau ada alternatif produk dalam negeri, ini pada intinya kita pilih produksi dalam negeri aja. Sampaikan kepada orang tuamu pentingnya mencintai produk dalam negeri, sampaikan dampaknya bagi perekonomian bangsa, buatlah rencana untuk selalu menggunakan produk dalam negeri. Pada intinya kalau kita lagi berbelanja ada dua pilihan produk, pilih yang dalam negeri. Mau ke warung, pilih warung yang dalam negeri. Sebisanya gitu. Sekali-sekali yang ke luar negeri enggak apa-apa lah, ya. Tapi ya kita harus lebih sering mengunjungi yang dalam negeri deh. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.